kita benci dengan Nabi Adam, ketika ada orang-orang yang benci dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi itu akan digambarkan wajahnya lalu dikasih tanduk, lalu dikasih taring. Artinya apa? Artinya sudah tidak suci lagi mereka itu, karena sudah dinodai gambar-gambarnya. Gambar aslinya, wajah aslinya. Manusia terkemuka di dunia dan di akhirat itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Manusia terpilih fid dunia wal akhirat. Manusia-manusia terkemuka di muka bumi dan di langit. Nah, mereka ini dijaga kesuciannya. Tuhan mampu menjaga kesucian utusannya, apalagi dirinya sendiri. Muhammad itu suci enggak? Nabi Muhammad tidak suci, karena dia manusia biasa. Tetapi Jadi untuk menjaga kesuciannya sampai detik ini tidak ada yang mampu mengotori itu. Kalau Jadi untuk Allah dalam nggak dirinya bisa sendiri, menjaga Nabi kesucian Muhammad itu, begitu. kenapa? Jadi Allah tidak bisa menjaga kesucian Muhammad. Ketika dia buang air, apakah itu namanya apa bang? Coba pakai akal. Makanya saya bilang tadi, bedanya manusia, syarat manusia. Dengarkan. Dengarkan bang. Bedanya hewan, bedanya binatang dengan manusia. Ketika ada manusia ketika ada hewan yang tidak tahu apa-apa, ketika diajarkan sesuatu dia terus menggonggong. Itu hewan. Manusia ketika ingin belajar dan bertanya, manusia itu biasanya diam lalu mendengarkan. Itu manusia. Itulah syarat manusia. Ketika bertanya lalu mendengarkan. Nah, syarat manusia itu apa? Berpikir. Berpikir pakai apa? Pakai otak, bukan pakai dengkul. Ketika dikatakan kesuciannya menjaga kesuciannya yaitu apa? Yaitu tidak ada yang mampu menodai kesucian wajahnya, kemuliaannya. Kemuliaan mereka tidak ada yang mampu menodai kemuliaan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahkan Yesus sampai detik ini tidak ada yang mampu menjelaskan di mana foto aslinya sekarang. Paham sampai sini? Tapi kalau mau dikatakan suci, apakah manusianya suci? Manusianya tidak begitu sempurna. Mereka manusia biasa, bukan manusia sempurna. Dia buang air, dia harus pipis, dia harus melakukan hal-hal yang tidak selamanya. Begitu abang. Nah kalau abang mau menginginkan tidak seperti itu. Ya? Kenapa? Berarti kalau buang air itu tidak suci. Oh, kalau anda mengatakan buang air itu suci nggak masalah. Itulah perbedaan antara binatang dengan manusia. Manusia ini memakai akal. Akal dipakai untuk membedakan mana sesuatu yang tidak suci, mana sesuatu yang suci. Suci itu ketika membersihkan diri, mensucikan diri, bersih dari kotoran-kotoran. Kalau buang air Anda bilang suci, saya tidak tahu apakah Anda binatang atau manusia. Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di surga. Berarti Allah menciptakan manusia itu memang tidak suci begitu. Sejak kapan Allah menciptakan manusia dengan suci? Sejatinya manusia itu diciptakan untuk memang berproduksi, buang air dan lain sebagainya. Enggak bang, cuman calon istri saya doang yang suci bang. Iya karena memang namanya suci. Ya itu kan nama. Berarti Allah. Oke. Langsung merujuk bang, Abang maunya apa? Gitu aja langsung. Abang maunya apa? Ini. Siapa Yesus ini? Ini yang di atas temanya di atas, siapa Yesus? Agak lain ini orang. Siapa Yesus? Ya, siapa Yesus bang? Ya saya bertanya, itu kan di situ ditulis. Abang Protestan apa Katolik? Oh, enggak perlu Anda tahu. Abang Protestan apa Katolik? Atau ateis? Saya ateis. Anda ateis? Oke, nggak apa-apa, tahan. Jawab pertanyaan saya, lalu kita lanjutkan perdiskusian ateis ini. Sepakat? Jawab dulu pertanyaan pertama. Saya tes Anda, apakah betul Anda ateis? Apakah betul Anda ateis? Balik. Tidak perlu bertanya balik. Abang santai. Abang berani mengatakan diri Anda ateis? Boleh saya cross check ateis Anda? Boleh. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Turunkan host. Orang mau bertanya. Banyak kali ceritamu.
Silakan Pak. Iya, halo. Hmm, Saya itu lebih suka mendengar tuh. Ah, ya. Tapi begini Bung, ini kan tadi beliau sampaikan bahwa Mm-mm. beda antara kepercayaan orang Nasrani dan teman-teman Muslim. Tuhannya berbeda. Yang kedua, Ya. dari apa yang tadi beliau sampaikan bahwa ada Nabi Adam dan sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Adam ini juga ada di waktu kami di sekolah minggu itu kan disebutkan juga ada Nabi Adam, Nabi pertama. Apakah ini Nabi yang sama dia seperti yang di Alkitab atau nabinya berbeda juga? Karena tadi Tuhannya berbeda. Kalau narasi yang Bapak minta untuk persamaan dengan perbedaan, begini Pak. Nabi yang mana yang Bapak ingin tanyakan? Iya, kan tadi beliau sampaikan bahwa Tuhannya itu berbeda. Oke, Karena gini Pak, gini kita cross check dulu pelan-pelan. Tuhan Bapak namanya siapa? Yahweh, Yahweh. Yesus siapa Pak? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Lalu Yahweh siapa? Yahweh adalah Bapa. Yahweh adalah Bapa. Yesus Bapa. Yesus adalah Firman. Yesus adalah Firman. Apakah Firman ini Tuhan atau bukan? Tidak begini. Saya begini. Maksud saya begini. Kalau seandainya Tuhannya berbeda, saya ingin tahu bahwa apakah Adam yang disebutkan itu Ya ini kita mau cross check Pak pelan-pelan. Kita mau cross check pelan-pelan. Ketika Bapak saya tanyakan siapa Tuhan Bapak, tiba-tiba Yahweh. Siapa Yesus? Tuhan. Tuhan Bapak yang mana? Yesus apa Yahweh? Coba. Yesus adalah Firman. Nah, Firman. Firman ini Tuhan bukan? Firman adalah Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan Bapa, Yesus, Firman atau Yahweh? Tidak, maksudnya begini Pak. Coba Bapak tanya kembali pertanyaan yang sama kepada saya Pak. Coba Sama tidak, Bapak pertanyakan kembali kepada saya. Begini. Dengan pertanyaan yang sama. Coba. Begini Pak. Begini Pak. Enggak. Bapak pelan-pelan, kita cross check pelan-pelan, Bapak tanyakan kembali kepada saya pertanyaan yang sama. Jadi saya langsung jawab biar Bapak paham perbedaannya di mana. Oke. Ketika Bapak bertanya kepada saya, siapa Tuhanmu Rashid? Saya langsung jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pencipta langit dan bumi, sesembahan umat manusia, tempat umat manusia meminta berserah diri dan menyembah. Nah, Kalau Adam tadi bagaimana? Adam itu sama atau Adam yang sama atau Oke. Adam yang berbeda? Kalau di dalam agama kami, Adam itu melakukan kesalahan tapi bukan dosa. Nah, kalau Adamnya abang melakukan apa? Adam dia melakukan dosa. Dosa. Menurunkan dosa apa? Dosa waris. Betul? Iya, waris. Artinya apa Pak? Beda? Beda toh? Iya. Ya sudah. Apalagi Pak? Iya. Iya, berarti beda ya. Iya beda. Iya, habis kan begini, bro. Kadang ada kawan-kawan yang bilang, ya kita itu sama. Abraham, Musa, Adam dan sebagainya. Izin Pak, mau kita lihat persamaannya di mana? Tadi bilang sudah beda. Enggak, Bapak mau tidak? Sedikit ada pembelajaran, biar ada bekal sedikit buat Bapak, bisa Bapak pelajari. Mau? Oh, gitu. Boleh, Oke. boleh. Bapak ada Bible di situ Pak? Dan ini saya sambil gendong anak ini. Oke. Cuma saya sedang lihat situ cerita tuh, makanya saya. Ya, oke. Pelan-pelan dengarkan saya. Kalau kurang jelas pembahasan saya dan Bapak tidak paham, silahkan Bapak kontraksi, interupsi. Si tiba-tiba kontraksi. Iya. Mau melahirkan. Iya. Kok kontraksi sih? Interupsi ya Pak ya. Bapak kalau tidak paham interupsi. Gini Pak. Saya mulai ya Pak ya.
Iya, iya. Oke. Yohanes 5 ayat 30 sampai 40 mengatakan seperti ini. Aku tidak dapat, nih aku ini adalah Yesus Pak ya. Yohanes 5, 30 sampai 40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Paham sampai sini Pak? Oke. Lanjut ayatnya. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku, Yesus, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Karena apa? Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tetapi kalian mau menerima cahayanya dengan sementara. Maka dari itu, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Adanya di Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena apa? Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu menyatakan apa? Yesus jelas mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Aku dilewati, yaitu apa? Stop dulu. Kamu mau kemana? Saya mau mengenal Tuhan. Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham? Paham. Silahkan lewat. Itu artinya Pak. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Segala sesuatu pembelajaran ternyata Yesus mendapatkan firman dari Allah Bapa untuk mengajarkan segala sesuatu di muka bumi ini. Lantas dari mana Yesus dituhankan? Ingat, catat. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia walaupun kesaksian itu benar. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Itulah Injil itu tersebut. Injil itu apa? Setiap ucapan-ucapan yang keluar dari Yesus. Bukan keluar dari Matius, Lukas, Markus, Yohanes atau LAI penyesat itu. Tidak ada Pak. Karena daripada LAI atau Paulus in the gang mengeluarkan akan hal itu, Yesus tidak pernah mengatakan akan hal itu. Sama sekali tidak pernah. Karena apa? Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Betul kata Yesus. Jadi yang kalian pelajari adalah sesuatu yang kalian terima cahayanya dengan sementara. Yesus jelas sekali Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal, maka dengarkanlah kesaksianku. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika dikatakan dalam Al-Quranul Karim, jelas, wa isqana Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Al-Quran menjelaskan, siapa Isa ini? Ternyata Al-Quran itu ketika kita membaca sesuatu, Al-Quran sendiri yang mengajarkan kepada umat manusia, apabila kamu mendapatkan pembelajaran jangan kamu telan mentah-mentah, maka pelajari dulu agar kamu tidak tersesat dan menjadi zalim di dalamnya. Di surat Al-Hujurat ayat 6. Itu pembahasannya. Siapa Isa ini? Ketika kita cari tahu yang diturunkan Injil kepadanya, ternyata yang saudara-saudara sebut yang namanya Yesus. Ketika kita cross check, ternyata Yesus itu mengajarkan bagaimana caranya menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta yang disebut Yesus Allah Bapa. Ketika kita menarik tentang apa? Tentang yang namanya penjelasan-penjelasan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Itu tulisan siapa? Coba dicari tahu. Siapa penjelasannya itu? Tetapi akal logika bisa menjelaskan akan hal ini. Pada mulanya langit dan bumi tercipta dengan apa? Dengan firman-Nya. Satu-satunya manusia diciptakan di muka bumi dengan firman dengan siapa? Yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan firman karena dia adalah manusia yang pertama. Manusia pertama dan istrinya, yaitu Hawa. Manusia kedua yang diciptakan dengan firman apa? Yaitu siapa? Yesus, seorang perawan suci yang bisa hamil. Siapa yang menghamilinya? Tidak ada. Tetapi karena firman-Nya telah turun,
lalu disampaikan oleh malaikat Jibril, maka dia hamil tanpa yang namanya disentuh oleh seorang laki-laki. Itulah yang dinamakan dalam Al-Quran, innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah. Begitu abangku, silakan. Mendekat sih Kak. Itu Isa yang dimaksud di Quran itu Isa yang di Alkitab juga ya? Apabila Bapak mengikuti setiap perkataan Yesus, saya mengatakan sama Pak. Karena Yesus betul-betul mengajarkan. Yesus betul-betul mengajarkan akan hal itu. Yesus mengajarkan sesuatu bagaimana menyembah. Berarti yang Isa di Al-Quran sama dengan Yesus yang di Alkitab. Betul. Mau Pak, Berarti mau saya buktikan Pak. Ketika Yesus mengatakan. Beliau tadi kan bilang Tuhannya beda, Adamnya beda. Tapi setelah di kesini bahwa Isa dan Yesusnya sama. Kata kuncinya apa Pak? Kata kuncinya damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Kitab yang Bapak baca, Bapak bisa cross check tidak? Apakah ini firman dari Tuhan yang Bapak baca atau tulisan manusia? Itu maksudnya Pak. Karena setiap ucapan Yesus itu datangnya dari firman, dan Yesus tidak menginginkan apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Mau tahu tidak Pak salah satunya? Dunia berikan apa? Ini Pak. Penjelasan yang paling jelas Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu teks originalnya Pak. Tetapi saudara-saudara Kristen sudah terdoktrin yang namanya doktrin gereja untuk mentuhankan yang namanya Yesus dengan modal koma. Pasti apa yang dikatakan, abang, jangan baca begitu dulu. Lihat tanda bacanya. Oke, lihat tanda bacanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Artinya apa? Modal koma, LAI cuman ngasih koma, anak orang dituhankan. Itu yang pertama. Itu dari dunia, dari LAI, dari Jakarta Selatan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang dituliskan oleh Paulus lalu membawa-bawa namanya Petrus. Petrus di situ perikopnya, Petrus berkhotbah kepada kaum Israel. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ternyata bukan Lukas 2 yang benar. Yang benar itu pada saat Yesus disalibkan lalu dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Itu dari dunia juga Pak. Siapa dari dunia itu? Paulus Pak yang nulis. Yang ketiga, yang lebih ironis lagi, Paulus menuliskan surat kepada penyembah-penyembah Kristus para penyembah Kristus di Roma. Paulus menuliskan surat yang namanya tulisan Roma. Dengan tulisan-tulisan Roma itu. Roma itu manusia yang namanya Yesus menuliskan surat, lantas kenapa diberi ayat? Roma 1 ayat 1 bla 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 bla, ayat 2 bla 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 bla, ayat 3. Bung, ini surat bukan firman Tuhan. Tetapi salah satu yang paling mengejutkan suratnya apa? Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan? Sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Ternyata Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Pertanyaannya, di usia berapa Yesus sadar diri kalau dirinya adalah Tuhan? Karena 3 kali menjadi Tuhan Yesus itu. Lukas 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan Roma 14 nomor 9. Yang lebih mantapnya apa? Setelah ia berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa manusia di muka bumi ini bisa melihat Allah Bapa? Sedangkan Yesus mengatakan, tidak satu pun yang pernah melihat dia, dan kamu tidak tahu siapa dia. Yesus mengatakan akan hal itu. Tapi ternyata di tulisan Lukas yang sebenarnya teks originalnya dari Kodeks Sinaiticus paling tertua 400 tahun ditemukan setelah Yesus terangkat ke sorga.
Di dalam Bible itu dikatakan terangkat ke sorga. 400 tahun baru ditemukan kodeks tertua yang namanya Kodeks Sinaiticus. Di situ dikatakan Markus 9 sampai 16. Sedangkan kodeks tertuanya itu hanya sampai di 8. Siapa yang menambah-nambahin itu Pak? 9, 10, 11, 12, 13. 14 sampai 16. Siapa yang menambahkan? Artinya apa? Kalau ditambahkan lagi-lagi, apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Ketika Bapak mengajarkan, Pak, di dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Tetapi apa? Tetapi tempatkanlah Yesus pada tempatnya agar Bapak menjadi Kristus yang sejati, supaya Bapak menjadi Kristen yang sejati. Sama seperti saya lebih Kristen daripada Bapak karena saya mengikuti setiap ucapan Yesus, setiap apa yang Yesus katakan. Bukan kata-kata Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seperti itu Pak. Silahkan. Kasih Kak. Saya lihat Bung Rasid ini ya pengetahuan banyak sekali untuk Alkitab. Ayat-ayat dia hafal luar biasa. Cuma begini Bung, saya penegasan saja. Soalnya tadi beliau sampaikan bahwa Tuhannya berbeda, Nabi juga berbeda. Setelah itu ada Isa yang diteliti di dalam Quran, ternyata dia itu adalah Yesus yang di Alkitab. Apakah dari yang diteliti itu apakah Tuhannya sama atau masih berbeda juga? Tuhan yang mana Pak? Yang disembah Yesus? Iya, yang Tuhannya yang diajarkan Yesus dengan Tuhan yang diajarkan Yesus sama seperti Tuhan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahweh. Ya, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, yang Bapak kenal Yahweh, YHWH. Berarti kalau Bapak mau merujuk benar atau tidaknya seperti ini Pak. Tadi penjelasan saya Bapak tangkap ya, izin Bapak tangkap ya. Iya, saya mengerti. Oke, begini Pak, saya jelaskan tentang Adam Pak. Di dalam Bible, penciptaan manusia pertama itu adalah Adam. Oke. Iblis tidak diciptakan di dalam kekristenan. Tuhan tidak diciptakan dalam kekristenan. Jadi iblis dan Tuhan sama-sama alfa omega. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Cuman ngeyel aja, cuman protestan-protestan yang keras yang merasa dirinya paling benar akan tidak paham tentang alfa omega itu seperti apa. Iblis tidak diciptakan di dalam Bible dan Allah Bapa tidak diciptakan dalam Bible. Artinya apa? Sama-sama alfa omega. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika iblis menggoda Hawa, iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka turunlah yang namanya dosa waris. Betul Pak? Iya, dosa Adam dan Hawa. Betul. Diingat Pak ya, dinotis. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka terjadilah yang namanya dosa waris turun-temurun, maka datanglah kedagingan Tuhan. Ternyata kedagingan Tuhan di dalam Bible Bapak, dia merasakan ketakutan. Ya Bapak, apabila cawan ini dapat berlalu, bla 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 bla. Ternyata kedagingan ini ketakutan dan menjauh dari TKP penyaliban. Nah, ternyata siapa yang menemukannya Pak? Yang menemukannya namanya Yudas Iskariot. Siapa yang memberitahukan Yudas lokasi Yesus? Iblis yang membisikkannya Pak. Lalu iblis membuat rencana dengan Yudas sehingga Yudas menjual Yesus. Jadi satu hal yang harus Bapak paham, pada mulanya adalah iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda menurunkan dosa waris terputus, pada akhirnya iblis yang menggoda Yudas sehingga jadilah yang namanya memutuskan dosa waris penyaliban Yesus. Siapa yang berperang utama? Tetapi di dalam kekristenan tidak ada yang mau mengakui akan hal itu. Karena apa? Karena sangat jelas. Tetapi lagi-lagi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama muslim. Dan kami paham, di dalam kekristenan itu selalu dikatakan
Imani saja, imani saja. Jangan banyak tanya. Apabila semakin kamu banyak bertanya, semakin kamu tersesat. Karena apa? Imani saja itu adanya dalam hati, Pak. Tetapi yang tanpa sadar, kenapa otak berdekatan dengan mata, kenapa otak berdekatan dengan hidung, kenapa otak berdekatan dengan mulut dan telinga, agar apa? Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cium, dan yang kita keluarkan, difungsikan dengan otak. Otak yang memfungsikan semuanya. Apapun sakit yang kita rasakan, sensor itu 0,000 sekian detik cepatnya langsung mensensor rasa sakit yang ada di dalam kulit kaki, lalu dikeluarkan oleh mulut. Karena apa? Sensor sakit itu dirangsang oleh otak sehingga keluar ke mulut. Au, sakit. Nah, gitu contohnya, Pak. Silakan, Pak. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih ya, Pak Rasid. Siap. Sama-sama, Pak. Jelas bahwa beliau sudah bercerita banyak. Pada kesimpulannya bahwa Tuhan yang di Alkitab saya, yang diajarkan oleh Yesus, Bapa itu sama seperti Tuhan di Al-Quran ya, menurut Pak Rasid begitu, bahwa itu Yahweh. Apakah bisa teman-teman di Muslim beribadah menyebut nama Yahweh, tidak menyebut nama Allah? Nah, gini Pak. Tuhan menurunkan setiap ajaran itu pada zamannya. Dan di lokasi tertentu. Pada saat itu bahasa yang diturunkan itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Bahasa-bahasa di zaman itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki rencana yang lebih mulia, yaitu apa? Menurunkan utusannya, yaitu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan beliau adalah orang Arab. Maka dari itu bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab tinggi. Bahasa... Kok jadi lupa sih saya. Ya pokoknya bahasa sastra tinggi lah Pak. Bahasa sastra, bahasa... Ya pokoknya itulah. Silakan Pak. Baik. Terima kasih atas diskusinya ya Pak. Sama-sama Pak. Waktu sudah luang dan teman-teman semua, saya pamit dulu ya. Iya, sama-sama Pak. Baik ya. Oke, terima kasih Pak Toding ya atas komunikasinya nih. Oke, saya lanjut ke Bang Fikal. Bang Fikal. Ya, assalamualaikum Bang Titisan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minal aidin wal faizin, Abang Darasid. Siap, saya maafin Bang. Sama-sama Bang. Minal aidin wal faizin, mau maaf batin Bang. Oke, Bang Ruhel, selamat sore Bang Ruhel. Sore. Ya. Bang Ruhel, Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bang Rasid, dipersilakan Bang. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin untuk Siap, saya maafin Bang. saudara-saudara Muslim. Iya, oke. Ini ada salah kata apa atau ada beberapa hal tadi yang saya simak dari penyampaian saudara Rasid ya. Mantap. Terkait Isa dan Yesus itu sama. Kalau saya pribadi mengatakan bahwasannya Isa dan Yesus itu berbeda. Jelas, pasti Bang. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwasannya Isa dalam kepercayaan Islam dan Yesus itu berbeda. Jelas. Ya. Yang pertama itu dari tempat lahir. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya. Di dalam Islam itu kan Nabi Isa ya, yang mulia Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma ya. Sementara dalam kekristenan itu di Bethlehem, kandang domba. Sehingga di situ ada beberapa perbedaan. Kemudian kalaupun sama, apakah kisah kehidupan keseharian Nabi Isa dalam keislaman itu apakah
sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus? Apakah sama dari segi mukjizat, ya, kekuatan Injil dan lain sebagainya? Nah, seperti begitu. Kemudian tadi saya mengingat yang pertama tadi ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ya, kita tidak tahu kata komanya itu di mana, ya, yang disampaikan oleh saudara Rasid itu. Kata komanya di mana? Tapi di situ sudah jelas ya. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan, juru selamat ya. Nah, itu maksudnya mungkin dari Tanda kata baca, itu Bang. jadi Tanda baca. tanda baca. Iya. Iya. Maksudnya komanya itu yang jelasnya di posisinya di mana? Nah, itu. Baca, Itu makanya yang kita baca. perlu Makanya baca. Abang ada Bible. itu yang ada. Cuma Oke. kalau di Bible Kristus Tuhan tidak ada bilang Kristus, dan Tuhan, tidak. Oke. Kristus Tuhan, gitu. Oke. Gitu Bang. Sudah, Bang? Minta maaf kalau agak gini. Enggak apa-apa. Santai aja. Enggak apa-apa. Lu Ya, santai, Bang. Rasid, Kalau Abang lanjut, santai, Bang. saya bisa lebih. Oh, saya akan ajarkan ajaran kasih yang diajarkan kepada Yesus, Bang. Ketika Anda betul-betul Oke. santai, Bang. Oke. Ya, silakan tanggapannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Sudah, Bang? Sabar. Bagus nih, saudara kita nih, saudara Kristen. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, teman-teman. Lanjut Bang Rasid, jelaskan dulu nanti Oke. sebentar saya tanggapi. Gini, Bang. Ketika Abang naik ingin membedakan antara oknum yang ada di dalam Bible dengan oknum yang ada dalam Al-Quran itu beda. Betul, dalam keimanan Abang betul. Tetapi ada yang miss di dalam Abang. Jangan pun di dalam Al-Quran dengan di dalam Bible. Di dalam Bible dengan gospel itu beda aja, Pak. Beda, Pak. Beda. Gini, saudara. Al-Quran, oknum di dalam Al-Quran itu ketika Anda mengatakan ini beda, lahirnya beda, begini beda. Jangan pun antara Bible dengan Al-Quran. Antara Bible dengan gospel itu aja beda, Pak. Paham nggak sampai sini? Iya, paham. Ya. Lanjut. Di dalam King James Version itu adalah kitab rujukan yang Anda ketahui sekarang penerjemahannya. Itu itu tulisan-tulisan tertua yang diterjemahkan sampai ke dalam bahasa Indonesia. Oke? Nah, ketika sudah di dalam bahasa Indonesia ini, coba Bapak cari tahu di dalam King James Version Yesus tidak pernah disalibkan, tetapi Yesus digantung di pohon. Hah? Gimana? Enggak tahu. Enggak pernah baca, Bang. Justru gini. Rasid pasti paham ya. Peristiwa besar dalam kekristenan itu yaitu disalibkan itu. Itu Betul. peristiwa besar. Sehingga Itulah. kami mengagumi Yesus itu sebagai juru selamat, itu kisahnya di situ. Betul. Nah, sementara kalau Betul. tidak sampai ke situ itu kami tidak mungkin mengagumi Yesus. Gitu. Oke, apa yang membuat Abang percaya kalau Yesus betul-betul disalibkan, Bang? Bagaimana? Apa yang membuat Abang yakin kalau betul-betul Yesus itu disalibkan? Yang betul-betul Yesus? Yang betul Yesus disalibkan, yang benar Yesus disalibkan itu Abang tahu dari mana? Ya, kan di situ ada muridnya. Dia menyaksikan. Oke. Memang pada saat ditangkap itu pasti kalian berpikir. Tapi kan pada saat ditangkap itu kan murid-muridnya kabur. Betul ya? Gini, Bang. Yang Gini, di Bang. taman itu. Nah, Gini. tapi ya lanjut dulu, Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran-ajaran yang dia bawakan, dengan peninggalan-peninggalan yang dia tinggalkan. Bahkan yang ada dalam tubuhnya itu dia tinggalkan. Jubahnya, bajunya, sendalnya, cincinnya, pedangnya, dan lain-lain. Itu ada peninggalan-peninggalannya.
Pertanyaan Oke. saya, Hmm. sesuatu yang sangat luar biasa besarnya akan hal ini, sesuatu yang sangat luar biasa, membludak lah istilahnya sekarang, viral. Oke? Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, kayunya pakai kayu apa? Dan kayunya sekarang ada di mana? Pakunya pakai paku apa? Dan pada saat Yesus disalibkan, yang benar yang mana? Nengok ke kiri apa ke kanan? Hmm. Nah, coba jelaskan abang, di mana kayunya Yesus? Itu aja satu. Sesuatu yang besar akan dimuseumkan pasti bang, tidak mungkin tidak. Sesuatu yang besar akan dijaga dengan baik-baik. Sesuatu yang besar akan, kita yakin nih, kita tahu nih, ya kan? Kita sama-sama paham nih, sejarah yang besar akan meninggalkan jejak. Sepakat? Sepakat. Memang Masya pasti. Allah, luar biasa. Insya Allah masih bisa terselamatkan saudara kita ini. Gini, sesuatu yang besar itu meninggalkan yang namanya jejak abangku. Tetapi sesuatu yang luar biasa yang sangat disucikan, disakralkan yaitu salib. Nah, salib asli ini sudah pasti akan dijadikan tempat fenomena yang paling luar biasa, akan dikuduskan atau akan disucikan entah apapun itu. Di mana titik letaknya Yesus pada saat disalibkan. Dan salibnya ada di mana? Begitu abangku. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yang tadi kembali saya bilang, ketika abang ingin mengetahui perbedaannya tentang Al-Quran dan Bible itu beda, jangan pun Al-Quran dan Bible. Bible dengan gospel aja beda abangku. Di gospel, di dalam bahasa Inggris, King James Version, itu tidak pernah dikatakan Yesus disalibkan. Tetapi dikatakan Yesus itu digantung di pohon. Oke. Silakan. Udah Bang Rashid. Silakan bang. Oke. Jadi gini, kalau terkait peristiwa besar tadi seperti yang Rashid katakan, berarti kan peristiwa pentingnya kan disalib ya. Seharusnya salib itu ya mungkin sekarang ada di museum kan gitu ya. Tapi ya itulah, kita kan tidak ada di zaman itu. Entah mungkin pada saat Yesus diturunkan dari salib, mungkin salib itu dipakai oleh orang lain ya, dipakai untuk menggantung orang lain atau apa ya, kita kurang tahu. Tetapi yang menjadi bukti penting itu menurut saya kubur atau makam Yesus. Nah, itu yang tidak mungkin hilang karena dia disemayamkan di dalam batu ya, kayak makam-makam di dalam batu. Nah, itu bukti yang paling penting gitu. Nah, sementara ya bukti-bukti lainnya pasti Rashid tahu lah. Pasti Rashid kan sudah mempelajari tentang ini, sehingga pada saat berbincang begini Rashid pasti, saya paham, Rashid lebih paham daripada saya. Tapi sejauh ini bang, sejauh ini tidak satupun ada ilmuwan yang bisa menemukan di mana salib aslinya Yesus. Belum ada satupun. Itu yang saya katakan. Karena salib itu bisa jadi kan, orang disalib itu kan di masa itu kan itu orang-orang yang orang-orang yang berbuat kasus besar ya itu. Jadi bisa jadi salib itu dipakai juga oleh orang lain gitu. Kalau misalnya dipakai sama orang lain gimana Rashid? Misalnya saya bekas disalib. Terus Siap. setelah saya terima penjelasan. Make sense. Mungkin bisa jadi dipakai oleh orang-orang yang dikorbankan selanjutnya kan? Oke. The God of ataupun all Father. alasan lainnya ya, mungkin salibnya sudah rusak atau gimana gitu, kurang tahu. Oke, boleh. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Kisah para Rasul 5 ayat 30 di dalam King James Version dikatakan, the God of our father raised Jesus from the dead, whom you had killed, by hanging him on a tree. Oke. Apa artinya tree ini? Coba dari awal tadi bang. Dari awal apa? The God of our
Our forefather Jesus, raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging him on a tree. Aduh, saya nggak tahu tuh apa itu artinya. Pohon, Bang. Pohon, abangku. Oke. Itu bahasa apa? King Inggris ya? James Version. Ini Bible Resource, Bible.com version. Aha. Nah, ini Itu pohonnya. versi King James Version. Bible Gateway. Di sini juga dijelaskan, the God of our father raised up Jesus whom you murdered be hanging on a tree. Pohon lagi, Bang. Pohon lagi. Nah, Ini di sini menurut juga siapa a ini? tree. Menurut siapa ini? Nah, jadi gini, Bang. King James Version itu adalah kitab tertua yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kitab tertua, rujukannya, kitab rujukan. Begitu, abangku. Kitab rujukan. Nah, itu yang diterjemahkan oleh LAI. Makanya, begitulah yang terjadi kenyataannya sekarang. Contoh, abangku. Abang tahu definisi Rasul. Rasul itu utusan, gitu ya? Rasul itu utusan. Lalu apalagi? Rasul dia pewarta. Pewarta. Jadi, Nih. nah, pewarta. Gitu ya? Kalau Nabi? Jadi, lebih kayak gitu, pewarta Injil Tuhan gitu-gitu. Oke. Kalau Nabi? Nabi, kayaknya Nabi di atasnya Rasul. Gitu. Levelnya. Ini bedanya. Gitu ya? Jadi gini, Bang. Rasul dan Nabi ini adalah kata-kata yang diserap dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Sehingga apa? Pada saat sampai di telinga abang, pada saat sampai di pembelajaran abang jadinya keliru. Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran dari firman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Untuk disiarkan kepada umat manusia. Itu tugasnya Rasul. Tetapi kalau Nabi mengajarkan ajaran yang dari firman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Tetapi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk disebarkan. Itu Nabi. Yang diutus oleh Tuhan. Itu perbedaannya. Roh Kudus yang abang dengar, yang sering dengar, itu adalah Ruhul Kudus. Yang di dalam Al-Quran itu, yang dimaksud Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Siapa lagi? Yang paling sensitif apa? Yang paling sensitif Allah. Allah itu adalah nama sesembahan umat manusia, tiba-tiba menjadi gelar di tempatnya abang. Contoh abangku, mohon maaf. Nama ibu abang tiba-tiba umpamanya namanya Siti. Namanya Siti, nama ibu abang. Tiba-tiba saya punya dogi, saya kasih nama Siti. Abang tersinggung tidak? Iya. Tersinggung. Paham. Nah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba di dalam Bible abang anak Allah. Kira-kira gimana itu, Bang? Tetapi kalau dikatakan di situ anak Theos, lalu dikatakan di situ Rasul diganti menjadi apostolos ya, saya lupa bahasa Yunaninya. Nah, kalau diganti semua istilah-istilahnya dan ketika Tuhan itu dikatakan Tuhan itu di situ kan dikatakan Theos. Terjemah apa? Teks originalnya NRK en hologos ke hologos en prostonteon kai Theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berasal dari dewa dan firman itu keluar dari dewa. Iya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari mana penerjemahan Allah ini? Dari mana penerjemahan Allah ini? Dari kata Theos. Di cross check, Theos ini artinya apa? Kalau merujuk kepada KBBI atau merujuk kepada penerjemahan yang benar, itu dijelaskan di situ Theos itu adalah dewa. Tetapi bukan karena Tuhan, pada umumnya
Theos itu ketika dituliskan di sini ternyata penerjemahannya apa? Penerjemahannya Tuhan. Begitu abangku. Cukup sulit ya kalau dibahas tentang agama ya. Karena memang gitu, kita karena Oke, masalahnya gini kita abangku. ini- kita ini- Begini kita ini abangku. kan Saya hanya jelaskan sedikit ya. berdiskusi Rashid ya. Ya, Ini hanya saya berdiskusi. jelaskan sedikit abang. Nah, Di dalam Islam, la ikrofidin. La ikrofidin. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama muslim. iya. Tetapi ingat, Islam adalah agama syiar. Agama syiarnya apa? Sampaikanlah kebenaran walaupun dengan satu ayat. Karena apa? Ada yang namanya hablum minallah, hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia. Nah, di dalam pemahaman kami sebagai umat muslim, di mana pada saat nanti di akhir zaman, pada saat kita ada di surganya Allah, kita sebagai umat muslim yang berada di surganya Allah, kita dapat jalan-jalan kemana? Kita dapat jalan-jalan yang namanya ke neraka. Melihat, menyaksikan orang-orang yang disiksa di dalam api neraka, Bang. Kita dapat melihat. Nah, artinya apa? Ketika saya ketemu dengan saudara Ruher, orang yang baik dan orang yang saya kenal, walaupun ya alhamdulillah saya tidak kenal wajahnya ya, karena takutnya nanti malah pada saat saya sudah mau masuk surga tiba-tiba, sebentar, ini ada Ruher nih, bukannya kamu temenan sama dia? Kenapa dia bisa tidak Islam? Kenapa dia bisa bla 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 bla? Bisa jadi gara-gara hal itu, tetapi di sini saya menyampaikan kebenaran walaupun dengan satu ayat. Itu tergantung abang mau menerima atau tidak. Di dalam Islam itu ada yang namanya apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bukankah kami sudah memberikan kamu akal? Bukankah kami sudah memberikan kamu pikiran? Maka pakailah akalmu, pakailah pikiranmu itu. Otak abangku. Contoh satu, sebelum saya masuk kepada esensinya. Contoh satu. Abang yakin Tuhan itu mati? Kalau Rashid bertanya soal itu yang mati jiwa raganya, tubuhnya sebagai Siap. manusia, tetapi Akan banyak. kealahannya tidak akan mati. Betul, Gitu. betul. Akan banyak penjelasan-penjelasan. Artinya apa? Bukan Tuhan yang mati, tetapi kedagingannya. Tetapi ketika dikatakan berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia, bukan Tuhan. Betul? Ya, bukan, manusia tidak mungkin menebus dosa manusia ya, tidak mungkin, Nah, karena dia kan tidak bingung punya kan? kuasa. Nah, bingung nggak? Enggak. Yang punya kuasa itu, kuasa itu kan hanya Tuhan, Rashid. Nah, manusia ini dia sebagai firman mewartakan, mengajarkan kebenaran itu, mengatakan itu. Setelah Abang semuanya sudah selesai, ya itu proses kematiannya. Abang sudah salah di mana ketika abang mengatakan dia adalah firman, dia adalah manusia. Harusnya abang bilang, ya betul, dia adalah Tuhan. Karena apa? 1 Korintus 11 nomor 26. 1 Korintus 11 nomor 26. Apabila kamu sudah memakan roti dan meminum cawan itu, kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Artinya apa? Abang harusnya memberitakan kematian Tuhan. Tetapi di sini karena abang memakai akal, abang tidak mau mengatakan Tuhan mati. Tetapi di Bible abang diperintahkan untuk mengabarkan kematian Tuhan. Abang tahu dipakai akal, abang pakai akal mengatakan Tuhan maha hidup, nggak mungkin mati. Tetapi Bible abang menabrak akal pikiran abang untuk mengatakan enggak, kalian harus memberitakan kematian Tuhan. Lagi-lagi bang. Iya, Jelas. saya paham maksud Rashid, saya paham. Al-Quran, luar biasanya Al-Quran sudah menjelaskan akan hal itu. Semakin abang belajar, semakin jelas yang dikatakan Al-Quran, mereka ada di dalam keraguan-raguannya seumur hidup. Itu dikatakan Al-Quran. Nah, Al-Quran seperti ini bang, saya kasih contoh ya bang ya. Iya. Kami memahami di dalam kekristenan itu jangan banyak nanya. Semakin kamu banyak nanya, semakin kamu tersesat. Maka imani saja. Sesuatu yang kita lihat dapat kita percaya, sesuatu yang kita percayai dapat kita yakini, sesuatu yang kita yakini dapat kita imani. Oke? Iman, cinta, keyakinan itu sesuatu hal yang sama, tetapi dengan rujukan yang berbeda. Ketika cinta itu kepada seorang wanita yang membuat kita jatuh hati.
ketika iman itu terhadap Tuhan yang kita imani, yakin terhadap manusia yang kita yakini dari kesaksiannya. Oke? Oke, Rashid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Ini Oke. Gini Bang, saya sampaikan dulu biar selesai. Ya. Abang udah punya pasangan? Belum. Tetapi abang pernah jatuh cinta? Pernah. Yang jatuh cinta itu hati atau pikiran, Bang? Dari hati, Bang. Tidak ada No. pikiran. Pikiran itu kalau Ini. nafsu, Bang. Gini, dengarkan Kalau abangku. dari hati. Kalau Oke. nafsu pikiran kita, oh ini bodinya bagus, dipacari saja kan. Sebentar, Gitu. Bang. Tapi kalau dari Sebentar. hati tidak memandang itu. Saya Bang. ajarkan. Saya beritahu abang. Yang ketika abang tertusuk paku di kaki, yang sakit itu apa, Bang? Ya, kaki. Bukan, Bang. Yang sakit itu otak. Otak Iya. memiliki jutaan sensor untuk mengirim sensor rasa sakit yang ada di kaki. Kalau cuman tertusuk paku, itu akan cepat 0,0 sekian detik sensor yang ada dalam otak ini dengan cepatnya merangsang rasa sakit itu sehingga apa? Sehingga kita merasakan sakit. Yang sakit itu otak, abangku. Yang sakit itu otak. Makanya ketika ada orang kecelakaan, banyak luka luar biasa, dia tidak merasakan sakit itu. Karena apa? Karena sensor itu telat mengirim rasa sakit itu. Nanti kapan sakitnya? Ntar malam, pas nyut-nyutan. Nah, tahu nggak? Pernah nggak kayak gitu? Iya. Nah, ya kan? Nah, udah paham kan? Udah mulai paham ya? Udah paham kan? Nanti malamnya pas nyut-nyutan. Tetapi kalau rasa sakit cuman dicubit, itu cuma satu titik, yaitu apa? Sensornya cepat nyampe. Ya kan? Ketika dicubit sama si doi ya kan, sakit ya kan? Ya enggak? Ya anjay. Ya kan? Rasa sakit itu kan cuma satu titik. Makanya sensor dari otak itu langsung menuju ke satu titik itu. Tetapi kalau langsung ditabrak Pajero sama doi kan karena ketahuan ngeh-ngeh. Nah, itu tidak akan pernah merasakan rasa sakit. Langsung tiba-tiba, entar malamnya baru nyut-nyutan. Ya kan, Bang? Nah, Iya. begitupun rasa cinta, abangku. Begitupun iman, begitupun keyakinan. Kenapa? Karena otak tersimpan di atas, lalu berdekatan dengan yang namanya mata, hidung, mulut, telinga. Untuk apa? Ketika seorang laki-laki melihat seorang wanita, wanita ini adalah wanita tipe saya. Bohai, molek, cantik, bla 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 bla. Nah, pokoknya kayak gitu kan. Masuklah ke dalam pikiran, di dalam bawah sadar, di dalam alam bawah sadar, masuk ke dalam pikiran, lalu turun ke hati. Turun ke hati merasa deg-degan, ini yang dikatakan nih, wah, jatuh cinta pada pandangan pret, ya kan? Nah, lalu hati itu naik lagi ke pikiran. Bagaimana caranya naik lagi ke pikiran agar otak ini bisa memvisualisasikan akan hal ini agar keluar lewat mulut sehingga mulut bisa mengutarakan isi perasaan. Ingat, selalu otak yang bekerja, abangku. Nah, wanita jatuh cinta dari mana? Wanita jatuh cinta dari apa? Dari mata sama telinga. Nah, yang lebih sering nih perempuan nih, lebih sering telinga nih. Pinter, enak banget tuh dibohongin tuh. Perempuan kan seneng tuh dibohongin tuh. Ya kan? Aku kangen sama kamu, aku cinta banget, nggak bisa aku tanpa kamu, pret. Ya kan? Padahal mah, ya kan, orang lagi kerja, oh sayang aku kangen. Padahal gue lagi kerja. Tiba-tiba ngomong kangen. Tapi kalau nggak ngomong kangen, ngambek. Padahal kita lagi kerja, lagi sibuk mikirin kerjaan kayak apaan tahu banyaknya. Lagi mikirin hidup, gimana rasanya hidup ini. Beratnya sebagai laki-laki. Tiba-tiba dia chatting, sayang aku kangen. Padahal mah biar lu tenang, lu nggak nanya gue lagi sama siapa. Ya kan, minta video call atau apapun. Biar lu tenang nih, biar lu diem. Biar kita bisa fokus kerja. Nah itu perempuan tuh. Mata membaca langsung masuk. Langsung hati. Enggak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan, perempuan otaknya cuma setengah. Bayangkan. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW mengatakan otak perempuan cuma setengah. Dan itu betul. Aduh, itu saya nggak setuju itu. Oh, nggak setuju. dengarkan abangku, dengarkan. Itu adalah kalimat. Bukan. Manusia. Gini. Itu adalah kalimat alegoris. Artinya apa? Kita sudah merasakan zaman sekarang, abangku. Perempuan perasa.
Perempuan apa-apa pakai hati. Perempuan apa-apa maunya hatiku tersentuh nangis. Iya kan? Perempuan apa-apa pakai hati, nggak pakai nah. Laki-laki nih di kepala semua nih, di kepala. Tetapi ketika seorang laki-laki sudah jatuh cinta, cinta itulah yang merusak. Bedanya bang. Laki-laki kalau udah, begitupun juga dengan iman. Ketika iman sudah pokoknya tutup mata. Cinta tutup mata. Gue lihat tadi cewek lu boncengan. Enggak, gue percaya sama dia karena gue cinta sama dia. Dia nggak kayak gitu, dia baik sama gue. Gue nggak percaya. Padahal apaan? Beneran dia selingkuh. Begitu ketahuan, kamu jahat. Apa? Pas ngelihat. Begitu melihat, baru ngomong jahat. Ya kan? Begitupun juga dengan iman, abangku. Selama ini, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada abang, coba yuk kita belajar. Tempatkanlah Yesus pada tempatnya agar Anda menjadi Kristen yang baik dan benar sama seperti saya. Saya adalah seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dan yang saya percaya, setiap ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang sesuai dengan kodeks-kodeks tertua yang asli, yang mengajarkan Yesus bersujud, mengadah ke langit, meminta kepada Bapa. Yesus mengajarkan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika yang namanya utusan, tidak mungkin Tuhan mengutus utusan. Yang namanya Tuhan juga. Sesuatu yang diutus sudah pasti ada yang mengutus. Sesuatu yang mengutus adalah hakikat tertinggi. Tidak mungkin jabatannya sama dengan mengutus ini. Tidak mungkin sesama menteri mengutus menteri-menteri yang lain. Tidak mungkin. Yang mengutus menteri adalah presiden. Yang mampu diutus menteri adalah sekretarisnya. Tidak mungkin dia mengutus menteri yang lain. Tidak mungkin abangku. Logik. Akal pikiran dipakai. Kebenaran itu datangnya. Jadi pesan terakhir saya abangku, teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Jangan pesan terakhir dong. Masa pesan terakhir? Kalau saya gini, mungkin sebelum makasih Rasid ya ngobrolnya, makasih, mudah-mudahan siap, sama-sama abangku, sama-sama. Masih ada saya kesempatan untuk naik lagi. Abang follow aja semua yang ada di atas ini, follow aja. Insya Allah nanti kita habis sholat isya, maghrib dulu baru isya, habis itu tidur. Besok pagi enggak bercanda. Habis sholat isya kita buka koma lagi gitu. Mohon maaf follow sebelumnya, ini mungkin ada pertanyaan yang mewakili banyak orang ya. Enggak apa-apa abangku, abang. Saya ingin apapun gini. Bisa menjawab. Apapun pertanyaan abang akan saya jawab dengan narasi dan nada yang abang bawa. Kami orang-orang yang mengetahui mana yang betul-betul mau belajar, yang ingin mengetahui, mana yang cuman mau mengolok-olok. Tanpa mengetahui esensi apapun. Begitu abangku. Silakan. Jadi pertanyaan saya gini Rasid. Islam ini kan agama terakhir Rasid. Yes. Betul ya. Agama sebelum Islam itu apa? Ya. Yahudi, Kristen kan gitu ya. Oke. Tapi gini, sabar dulu. Siap. Di dalam Islam itu mengatakan bahwasanya harus percaya sama Injil. Ataupun kitab-kitab sebelumnya. Betul ya? Betul ya? Kalau harus percaya pada kitab-kitab sebelumnya, nah kenapa tidak percaya? Kan di kitab-kitab sebelumnya kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa tidak dipercayai itu? Terus mengenai kisah-kisah dan lain sebagainya, inilah yang jadi bahan pertanyaan. Karena Islam itu adanya di beberapa abad atau beberapa tahun kemudian setelah agama-agama yang sudah ada. Nah, itu yang selama ini jadi bahan kadang orang bilang Islam itu niru-niru, kadang Islam itu gini-gini. Makanya saya minta tolong kalau memang bisa Rasid jelaskan, coba Rasid luruskan secara logika ya, bagaimana kita bisa supaya bisa dicerna dengan baik bahasanya Rasid, bisa paham bagaimana apakah betul dari Al-Quran ini mengambil ayat-ayat dari Alkitab, terus mengenai kisah-kisah ini, dan bagaimana bisa membenarkan itu Al-Quran. Terima kasih, mungkin itu saja Rasid. Oke, Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Keren banget pertanyaannya beliau nih. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Gini abangku, ketika sang pencipta alam semesta ini menciptakan
yang namanya dunia. Dunia ini diciptakan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk kebahagiaan, bukan wadah untuk keindahan, tidak. Dunia ini diciptakan untuk umat manusia memakai akal pikirannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, lalu menciptakan dunia, lalu menciptakan manusia. Nah, manusia ini diberi akal. Nah, lu pakai tuh otak lu. Dengan apa? Dengan tidak meninggalkan. Dengan tidak meninggalkan, tetapi diberikan pedoman-pedoman yang sudah diturunkan. Mulai dari Nabi Adam.